Paling sering ketemu tingkat 2. Hari ini Bu Email berhalangan lagi karena masih harus ngawas teman-teman yang hukum. Nah kemarin kakak-kakak kalian yang tingkat 3 udah beres uji kompetensi di Stik Emmanuel dan keluar hasilnya itu katanya sekitar 2 mingguan. Nah kita juga lagi deg-degan nih prodi karena soalnya saya pada bilang ya cukup sulit. Makanya nanti pas teman-teman tingkat 3 kalau misalkan ada yang belum paham, yang kan itu review dari tingkat 1, 2, 3 ya. Nanti ada mata kuliahnya namanya Kapita Selekta. Jadi itu kuliahnya semua mata kuliah bisa ditanyain di situ. Karena beberapa kali waktu tryout juga banyak yang nggak lulus, makanya ini kita deg-degan nih. Takutnya nggak lulus berarti nanti hukumnya bareng sama yang sekarang ya tingkat ini, kakak-kakak kalian. Ini pada kemana ini, pada menghilang? Yang penting udah absen ya. Oke. Materi kita yang selanjutnya ini saya baru dikasih materinya, mau Bu Email nggak dadak ya kemarin, baru saya juga ingat-ingat lagi dan saya kembangin dari pengalaman waktu di rumah sakit juga. Untuk sebelum ke materi selanjutnya, untuk yang sebelumnya apakah ada pertanyaan? Kemarin terakhir JPKM ya. Sekarang jadi jangan takut ya, kalau sakit mau berobat yang di luar kota pun bisa. Yang penting yaitu kemarin bawa kwitansinya sama minta resume medis aja. Nanti bawa ke sini ke Bandung, waktu teman-teman ke Bandung nanti akan diganti oleh JPKM. Nggak ada pertanyaan, sudah paham? Ya, karena akan lebih Pak enak Regina kalau hadir ya Pak. Maaf jaringan. oh iya ya. Oh ya. Imelda Angela ada? Ada Pak, tadi jaringannya kurang baik jadi keluar masuk Pak. Siap. Berarti hadir semua ya. Oh Sandy udah hadir Sandy. Ada ya. Oke, biar nggak lama, kita langsung aja ya. Share screen aman? Aman, Mbak. Oke. Jadi kalau ada kendala bilang ya. Oke. Kita mulai perkuliahan pagi ini. Belum berdoa. Silakan berdoa dulu, pimpin doa. Siapa? Tanggal 7. Absen 7 Kanisa. Silakan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Izinkan saya memimpin secara Kristen Protestan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulai
kuliah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Pak, maaf nggak ada suaranya, Pak. Sorry. Oke, pagi ini kita akan bahas tentang financial management. Jadi kita akan cari tahu dari mana sih rumah sakit itu dapat uangnya. Kan yang teman-teman tahu kalau rumah sakit itu adalah kayak apa ya, nggak boleh cari untung terlalu besar karena ada sebagai sosialnya. Dan nanti kita lihat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang rumah sakit, pendanaan rumah sakit khususnya. Itu. Kemarin kita sudah bahas banyak tentang sistem pembayaran, udah lumayan ada nih ilmunya. Dan ini nanti kita akan sangat erat sama bagian keuangan di rumah sakit. Jadi kita akan orang keuangan itu akan butuh kita nih, orang reka medis. Nah, peran kita sebagai reka medis itu apa? Kenapa kita harus tahu tentang financial management di rumah sakit? Diharapkan teman-teman dapat memahami sistem administrasi keuangan di sarana pelayanan kesehatan. Tujuan khususnya memahami secara garis besar manajemen keuangan di rumah sakit. Memahami peran profesional MIK dalam administrasi dan keuangan. Yang ketiga, memahami kebutuhan data dan kualitas informasi bagi manajemen. Jadi peran seorang reka medis dalam administrasi keuangan, manajemen rumah sakit, dan menyajikan data untuk manajemen itu sejauh mana. Sebelum ke sana biar fresh. Nah, untuk apa sih reka medis tahu tentang keuangan di rumah sakit? Perbedaan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit merupakan sebuah institusi perawatan dan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh ahli kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga ahli medis kesehatan lainnya. Di Indonesia, rumah sakit terbagi menjadi rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Nah, kira-kira apa perbedaan rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah? Berikut penjelasannya. Rumah sakit umum. Rumah sakit umum melayani hampir seluruh penyakit umum dan biasanya memiliki institusi perawatan darurat IGD yang siaga dan dijaga oleh dokter selama 24 jam untuk mengatasi bahaya dalam waktu secepatnya dan memberikan pertolongan pertama pada pasien. Rumah sakit umum biasanya merupakan fasilitas yang mudah ditemui di suatu negara, dengan kapasitas rawat inap sangat besar untuk perawatan intensif ataupun untuk jangka panjang. Rumah sakit jenis ini juga dilengkapi dengan fasilitas bedah
bedah plastik, ruang bersalin, laboratorium, dan sebagainya. Tetapi kelengkapan fasilitas ini bisa saja bervariasi sesuai kemampuan penyelenggaranya. Sebagian rumah sakit di Indonesia juga membuka pelayanan kesehatan tanpa menginap atau rawat jalan bagi masyarakat umum atau klinik. Biasanya terdapat beberapa klinik atau poliklinik di dalam satu rumah sakit. Beberapa contoh rumah sakit pusat pemerintah di Indonesia yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. Karyadi Semarang, RSUP Dr. M. Jamil Padang, dan lainnya. Nah, bagaimana dengan rumah sakit swasta? Rumah sakit swasta merupakan rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan keuntungan atau perusahaan nirlaba dan swasta dibiayai melalui pembayaran untuk layanan medis oleh pasien itu sendiri, asuransi, atau oleh kedutaan asing. Praktek rumah sakit swasta sudah sangat umum terjadi di Amerika Serikat, Prancis, dan Australia. Namun, untuk di Inggris, rumah sakit swasta dibedakan jauh lebih lazim dari Lembaga Layanan Kesehatan Nasional. Untuk fasilitas rumah sakit swasta juga tak kalah lengkap dengan rumah sakit pemerintah, seperti ruang operasi, ruang bersalin, ruang IGD, poliklinik umum dan spesialis, apotik, kamar rawat inap dengan kelas berbeda, serta banyak lagi. Tenaga medisnya juga lengkap mulai dari perawat, apoteker, direktur, bagian pelayanan, hingga dokter umum maupun dokter spesialis juga ada di rumah sakit swasta. Nah, berikut ini beberapa contoh rumah sakit swasta di Indonesia. Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Eka Hospital, Rumah Sakit Awal Bros, Rumah Sakit Muhammadiyah, dan lainnya. Perbedaan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Pertama, biaya operasional. Sebuah rumah sakit swasta diperoleh dari pendapatan rutin rumah sakit tersebut dari setiap pasien yang berobat, karena tidak ada subsidi yang diterima secara rutin setiap bulan, mulai dari satpam, bagian pelayanan, perawat, dokter, sampai direktur utama, gajinya diperoleh dari pendapat rumah sakit, termasuk pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, dan peralatan habis pakai yang digunakan untuk keperluan pasien. Berbeda jauh dengan RSUD atau RSUP yang dikelola oleh pemerintah yang semua biaya operasionalnya ditanggung oleh APBN atau APBD negara. 2. Biaya pemeliharaan sebuah rumah sakit swasta ditanggung sendiri oleh pihak manajemen atau investor. Manajemen harus mencari dana agar semua peralatan kesehatan dan gedung yang mereka punya dapat dipelihara dengan baik. Berbeda dengan rumah sakit pemerintah, semua biaya pemeliharaannya dianggarkan setiap tahun dari APBN dan APBD. 3. Biaya pengembangan. Untuk investasi baru pun rumah sakit swasta tidak mendapatkan dana subsidi rutin. Manajemen harus berikhtiar sendiri agar rumah sakit yang mereka kelola dapat berkembang mengikuti kemajuan zaman yang sangat modern. Jauh beda dengan rumah sakit pemerintah yang semua biaya pengembangan dan investasinya ditanggung oleh APBN, dan APBD. 4. Dari segi pelayanan, mungkin sebagian besar rumah sakit swasta di Indonesia lebih baik dan lebih ramah dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah. Hal ini karena rumah sakit pemerintah tidak begitu antusias dengan inovasi dan kreasi di bidang kepuasan pelanggan. Mereka cenderung ingin rumah sakit daerah dan pengadaan alat canggih, fisik, dan bangunan. Karena semakin besar rumah sakit di suatu daerah, maka semakin bangga daerahnya. Penekanan akan kepuasan pelanggan mungkin nomor 2, sedangkan rumah sakit swasta berusaha berhemat bagaimana kos dan pengadaan alat dihemat. Tapi pelanggan terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan. Biaya kecil tapi berdampak besar dan bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itulah tadi perbedaan antara rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Oke, saya minta pendapatnya untuk apa rekam medis belajar paham tentang keuangan. Teman-teman belajar akuntansi kan sama Pak Adi ya?
Kita pendapatnya kira-kira untuk apa orang rekam medis tahu tentang keuangan di rumah sakit. Ini di awal aja, sepengetahuan teman-teman aja. Nggak ada yang salah. Silakan. Saya mohon pendapatnya. Melvianus Mendrova. Melvianus. Nggak ada. Melvi. Rina Friskana Lubis. Rina ada kan? Ada, Pak. Oke. Kenapa sepengetahuan Rina aja kan udah belajar akuntansi juga nih sama Pak Adi. Kenapa orang rekam medis harus tahu tentang keuangan? Supaya Supaya agar gimana? Nggak ada yang salah kok, sok berpendapat aja silakan. Kan belum disampaikan materinya juga. supaya kalau misalkan diberi obat kayak gitu, rumah sakitnya nggak rugi gitu, Pak. Siapanya yang diberi obat? Pasien. Jadi apa ya? Supaya pokoknya rumah sakitnya tuh ada untungnya juga gitu. Emang rekam medis ngurusin keuangannya? Kan itu mau bagian kalau di sana ada manajemen keuangan, itu ada direktorat keuangannya sendiri. Kenapa? Tadi pertanyaannya. Untuk apa rekam medis tahu tentang keuangan di rumah sakit tentunya? Maria Dekrita Esong, saya minta pendapatnya. Ya Pak, kalau menurut saya Pak, tujuan kita belajar laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan Pak. Misalnya misalnya apa namanya? Nanti kalau misalkan ya, kalau misalkan ya, misalkan aku di ghosting ya,
Menghilang deh. Yuk, Gaby Cynthia Engkol. Kenapa? Kenapa kuliahnya ada akuntansi? Ngapain sih orang rekomendasi ada akuntansi, terus ada sistem pembayaran. Sekarang kita financial management, kira-kira untuk apa? Mungkin agar kita bisa mengetahui sistem administrasi mungkin yang akan ditanggung oleh pasien gitu Pak, atau yang berhubungan dengan pelayanan di rumah sakit. Baik. Terima kasih. Gaby Eudia Tambunan. Ini pada kemana? Ngilang lagi nih. Iya Pak. Eudia Tambunan. Untuk apa? Yuk belajar bersuara. Ini mungkin untuk pelaporan gitu sebagai pertanggungjawaban pada misalnya kalau kita jadi kepala bagian di suatu misalnya itu juga pasti ada bakal berhubungan dengan dengan keuangan begitu Pak. Jadi menurut saya itu juga berguna agar bisa kita pelaporan kalau misalnya kita misalnya kepala bagian mungkin ke manajemen yang lebih tinggi. Kepala bagian rekam medis untuk melaporkan keuangan apa gimana maksudnya? Iya Pak. Kan itu tugasnya kepala keuangan mungkin ya. Oh, iya Pak. Gitu ya. Olivia Mariana. Terima kasih Eudia. Olivia. Iya Pak. Saya minta pendapatnya kenapa kita harus belajar keuangan. Olivia. Wah, jadi ghosting terus nih dari tadi nih. Halo. Ini masih pada ngantuk, nggak mau kuliah, bagaimana nih? Lorenzo Christian Domingo. Lorenzo. Emang nggak ada ya dia di ini ya. Partisipan. Cuma akan nanya yang on cam. Seenggaknya nggak ada suaranya, ada mukanya. Ini nggak ada suaranya, nggak ada mukanya. Siapa tadi? Lorenzo nggak ada ya. Nanti di absen lagi. Tandain dulu. Veronica Nova Anggi. L itu siapa? Veronica.
Ini Veronica Nova. Halo. Itu udah absen tidur lagi, gimana sih? Karena nggak ada gini. Kalau belum siap kuliah nggak apa-apa, siapnya jam berapa gitu, nanti kita iniin Zoom lagi. Cuma kan habis ini ada psikologi juga ya. Bisa jam 8, apa saya masih ngantuk, nanti aja agak siangan kuliahnya. Ya nggak apa-apa sih. Saya juga belum sarapan, belum ngopi. Kurang tidur nih. Angelin Gloria. Boru Sinaga. Harus lantang. Angelin Gloria. Kan nggak ada lagi kan. Curiga ini habis absen tadi udah pada cabut lagi ya. Ini recordnya ada sih, jadi nanti bisa. Brigita apa itu? Oh, Brigita Vena. Hadir, Pak. Oke, silahkan pendapatnya. On cam nggak akan saya tanya. Brigita Vena. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Silahkan Iya, dijawab. menurut saya mungkin karena berhubungan sama administrasi yang dijalani pasien. Sudah? Administrasi yang seperti apa? Maksudnya itu gimana? Administrasi yang dijalani pasien. Oke. Hilang lagi. Masih mikir mungkin ya. Padahal ngomong aja nggak ada yang salah. Elva Mersion Gulo. Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya hubungannya dengan manajemen keuangan dengan reka medis itu mungkin apa namanya? Dengan adanya itu cacatan reka medis pasien, di situ juga dilihat nanti berapa pasien itu membayar ke rumah sakit, Pak. Mungkin begitu sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya. Ini mah yang sepengetahuan teman-teman aja, karena nggak ada yang salah. Dan kenapa kita bahas ini di awal, supaya teman-teman tuh ada di dalam diri gitu. Oh, kenapa ya harus dengerin kuliah ini gitu? Karena di lapangannya nanti akan sangat, ya itu kalian akan temenan banget tuh sama orang keuangan. Nanti kalau kan bagian cashmate itu kalau di rumah sakit isinya ada dokter, ada perawat, ada orang keuangan, ada orang reka medis. Teman-teman nanti ngumpul di satu
satu ruangan yang sama gitu, dengan obrolan, dan ada obrolan yang teman-teman nggak nyambung gitu. Kita lagi bahas tentang keuangan, terus teman-teman medrek yang melongo sendiri gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Makanya kita belajar tentang financial management di rumah sakit. Karena yang yaitu sekarang, apalagi sekarang ada UGM tuh buka namanya manajemen administrasi keuangan khusus rumah sakit. Kemarin saya lihat di YouTube. Karena UGM buka itu karena pentingnya keuangan di dalam suatu rumah sakit untuk menentukan banyak untuk manajemen, untuk menentukan keputusan yang diambil manajemen gitu. Betapa pentingnya keuangan. Jadi orang rekam medis itu lebih penting orang keuangan apa orang rekam medis? Sekarang pertanyaan itu. Orang keuangan itu dapat datanya dari orang rekam medis. Sekarang misalkan dalam 1 bulan ini yang pakai alat radiologi itu berapa banyak sih? Apakah kita perlu beli alat CT scan lagi misalkan? Emang itu yang punya datanya siapa? Yang pasien yang menggunakan CT scan dalam 1 bulan misalkan? Kan datanya semua ada di rekam medis. Bagian pelaporan, query, ambil dari kode tindakan, disort 1 bulan. Oh, 1 bulan ini ternyata yang pakai alat CT scan ada 300 orang misalkan. Ini tuh sampai antrian nih di bagian radiologinya, belum yang pinjem CT scan dari rumah sakit lain. Oh, kayaknya kita butuh alat CT scan baru nih. Kita butuh alat CT scan baru. Nah, baru orang keuangan yang menganggarkan kan gitu. Jadi yang tahu datanya adalah sumber datanya orang rekam medis. Orang keuangan mah hanya tinggal bayarin. Orang manajemen yang mutusin gitu. Oke, kata manajemen dari data rekam medis, oh kita butuh alat CT scan nih. Yang baru orang keuangan tolong cairin untuk mempercepat pelayanan gitu. Ada banyak contoh, itu contoh yang paling simpelnya ya. Jadi kenapa? Nah, belum tentang yang sekarang yang inasi bijis itu ya, BPJS. Sekarang hampir semua rumah sakit harus pakai BPJS. Di mana rumah sakit ini untung apa enggak nih? Gitu. Tergantung dari orang rekam medis juga. Dokternya udah ngisi diagnosa belum? Orang rekam medisnya udah ngejar dokternya untuk ngisi diagnosa belum? Kalau rekam medisnya belum lengkap, belum akurat, gimana uang dari BPJS-nya bisa cair? Kalau di kitanya terlambat. Nah, ini kita orang rekam medis yang dikejar-kejar oleh bagian keuangan. Ini gimana ini udah tanggal segini, laporan dari medrek dari Kesmednya belum nih, orang rekam medisnya belum. Ini nanti kalau tanggal segini belum beres, kita nggak akan dicair, uang kita nggak akan cair nih bulan ini, harus nunggu lagi di kuartal berapa misalkan, kalau laporannya belum. Nah, jadi rekam medis itu akan sangat berkaitan sama keuangan nih, karena jalannya rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta nih. Sekarang duit dari BPJS itu kan ditunda-tunda nih. Sekarang kalau kita reportnya udah mau ditunda 3 bulan misalkan. Apalagi rumah sakit swasta mau dapat duit dari mana gitu. Sementara misalkan sekarang 60%-nya semuanya BPJS misalkan, yang dari
pasien umumnya 40%. Makanya di awal BPJS kan banyak yang rumah sakit yang tutup ya, karena pengaturan keuangannya yang kehidupan suatu rumah sakit tuh. Nah, kehidupan suatu rumah sakit dari keuangan didukung oleh data dari rekamedik gitu. Makanya saya ingin menumbuhkan nih, kenapa kita orang rekam medis harus tahu tentang keuangan. Memang kita nggak akan ngitung-ngitung, tentang ya kayak bikin report keuangan itu kita mah nggak pernah. Saya selama 8 tahun kerja nggak ada orang rekam medis bikin laporan keuangan. Cuma seenggaknya begitu kita nanti rapat sama misalnya jadi kepala bagian, rapat sama keuangan, rapat sama perawatan, sama manajemen, orang rekam medisnya paham gitu, yang diobrolin sama orang keuangan itu paham. Itu aja sih sebetulnya. Oh, kita obrolin tentang pemasukan rumah sakit, tentang grafik pemakaian apa misalkan, itu kan orang rekam medis nggak celongo banget gitu. Karena kalau yang teman-teman pelajarin di keuangan, ya paham tentang nanti yang misalkan orang keuangan lagi presentasi tentang keadaan rumah sakit gitu, teman-teman paham. Cuma sumber utamanya mereka dapat bisa bikin laporan itu ya dari orang rekam medis gitu. Baik, itu pendahuluannya kenapa kita hari ini belajar tentang financial management di rumah sakit. Sebenarnya saya nggak mau banyak bacain slide, cuma memang materinya dari Bu Idanya memang saya juga bingung harus gimana ini teman-teman. Jadi kita bahas singkat-singkat aja, teman-teman nanti silahkan baca sendiri. Saya akan bacakan inti dari isinya aja ya. Nah, jadi intinya kalau di slide ini rumah sakit semakin kesini kan semakin sumber dananya nih, ya kita sedang menghadapi COVID nih, apalagi sekarang yang pencairannya juga untuk rumah sakit cukup lama, sementara operasional di rumah sakit harus tetap berjalan, sementara rumah sakit dituntut untuk tarifnya dapat terjangkau sama masyarakat ya. Di lain pihak, rumah sakit harus selalu siap dengan sarana prasarana tenaga dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan tersebut. Permasalahan yang kedua adalah sulitnya meramalkan kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, meramalkan kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sebetulnya bisa orang rekam medis lakukan. Misalkan ya gitu, kita coding, kita dapat ini nih lagi banyak DP nih, kita berarti perbanyak obat-obat DB nih di bulan ini misalkan. Kita saranin nih ke bagian farmasi misalkan. Lalu farmasi juga baru minta uangnya kan ke keuangan untuk pembelian obat-obatan DB. Nah, sebenarnya ini kalau orang rekam medisnya bisa mengolah datanya dengan baik, ini bisa banget nih meramalkan kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
dengan tentunya diperlukan dukungan data-data yang otentik, new information untuk pengambilan keputusan. Karena yang terjadi sekarang data yang direkam medis itu ya kita bekerja hanya sebatas ya udahlah data ada di coding, kalau manajemen butuh laporan baru kita proses gitu, kalau nggak ada permintaan mah ya nggak diapa-apain, datanya jadi mentah aja gitu, jadi nggak ada nilainya. Nah, ini untuk membantu manajer pelayanan kesehatan untuk mempertanggungjawabkan dinamika ekonomi dan perubahan aturan-aturan. Ini untuk mendukung manajemen dalam aspek keuangan ya. Ada undang-undang yang mengatur nih tentang rumah sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pasal 20 ayat 3, baca yang benar ya. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, apa tuh Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah? Itu bentuknya seperti apa? BLU. Badan Layanan Umum. Yang pertama, instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa. Jadi rumah sakit itu termasuk yang ini ya, yang rumah sakit pemerintah, kita bahas rumah sakit pemerintah dulu. Termasuk instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi pemerintah membuat rumah sakit. Rumah sakit itu disebut BLU. Ada poin yang kedua nih, tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Ini himbauan untuk rumah sakit pemerintah ya. Didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuannya dibuat para pemerintah mengadakan BLU. BLU nggak hanya rumah sakit ya, ada banyak ya dinas sosial gitu-gitu juga termasuk. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pertama, yang kedua memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Praktek bisnis yang sehat nih ya, ada poinnya praktek bisnis yang sehat. Katanya tadi ini kan tanpa mencari keuntungan ya, tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Tapi di sini tujuannya penerapan praktek bisnis yang sehat. Kalau bisnis berarti ada keuntungan ya. Jadi ini ada dua yang saling bertentangan. Nanti kita bahas pola pengelolaan keuangan di BLU. Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi di sini udah mulai kelihatan nih, pengelolaan keuangan memberikan fleksibilitas, jadi memberikan kebebasan ya, keleluasaan, tapi tetap ada aturannya untuk menerapkan praktek bisnis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi di sininya tanpa mengutamakan mencari keuntungan, tapi pola bekerjanya sama pemerintah pusat itu diberikan space gitu, silahkan untuk mengembangkan rumah sakitnya untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi intinya gini, pemerintah nih kasih duit nih untuk rumah sakit pemerintah. Cuma sama pemerintah silahkan ini uangnya kalian bikin bisnis di dalamnya untuk menguntungkan rumah sakit
kalian dan untuk kemajuan rumah sakit itu sendiri gitu. Makanya kalau teman-teman tahu di ini ya, ada yang pernah Hasan Sadikin di Hasan Sadikin itu ada namanya pavilion ya. Itu kan rumah sakit pemerintah ya, ada namanya pavilion. Bangunannya ada berdiri sendiri, bagus, termasuk mewah lah gitu ya. Itu rumah sakit ini ya, rumah sakit pemerintah, tapi ada satu gedung yang bagus lah, kita masuk itu beda. Kalau teman-teman pernah ke Hasan Sadikin gitu, kalau di pavilion itu harga kamarnya ya beda sama yang di belakang gitu istilahnya. Nah, kenapa Hasan Sadikin membuat pavilion itu? Ya mungkin salah satunya untuk keuntungan bisnis mereka dalam rumah sakitan ya. Kan tadi diberikan keleluasaan nih sama pemerintah kepada BLU. Nah, mungkin mereka dapat kalau ada orang yang memang punya duit itu mau ke Hasan Sadikin yang dapat pelayanan, kan alat-alat tuh paling lengkap di rumah sakit ini ya, rumah sakit pemerintah di Hasan Sadikin kalau sekarang. Yang dibutuhkan misalkan yang berat-berat yang ini di Hasan Sadikin yang paling lengkap. Kan makanya pakai BPJS pun rujukan pusatnya ya kalau di Bandung, Jawa Barat khususnya ya Hasan Sadikin. Kan banyak nih orang yang punya duit, saya nggak mau ngantri, tapi di swasta nggak ada tuh alatnya, makanya ke Hasan Sadikin. Tapi di Hasan Sadikinnya saya nggak mau nih nyatu sama yang menengah ke bawah misalkan gitu, karena saya mau punya duit, saya mau nggak pakai BPJS. Nah, Hasan Sadikin menyediakan namanya pavilion itu untuk keuntungannya untuk bisnis mereka sendiri. Nah, itu pemerintah memperbolehkan itu ya, memberikan keleluasaan itu maksudnya itu. Nah, sekarang kita masuk ke tadi baru ini ya pendahuluan. Kita masuk ke global budgeting. Nah, global budget dalam manajemen keuangan rumah sakit pemerintah mengandung pengertian rumah sakit diberi wewenang untuk menghitung sendiri secara total kebutuhan anggarannya, investasi, operasional, pemeliharaan sesuai dengan target kinerja yang diproyeksikan untuk masa mendatang. Rumah sakit pemerintah juga memobilisasi sumber dana secara menyeluruh yang baik berasal dari sumber pemerintah, tadi ya APBD dan pusat ya, APBN, dari badan asuransi, ada Askes, Dimsostek, jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, dari perusahaan, dan dari masyarakat. Ini yang pavilion tadi yang bayar sendiri. Mobilisasi dana ini tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan biaya yang dihitung. Jadi rumah sakit pemerintah itu udah enak ya. Udah dapat dari pemerintah, pekerja-pekerjanya ASN, untuk menggaji karyawan udah ada gitu, terus mereka bisa berbisnis juga nih di dalamnya. Makanya pengalaman saya waktu di BPJS, kalau udah pasien udah rewel-rewel, ya Bapak, kita mah di sini bayar listrik juga kita bayar sendiri, kita nggak ada kontribusi dari pemerintah, kita bayar satpam digituin aja. Kita bayar satpam, kita bayar cleaning service, kita biaya operasional sendiri. Kalau Bapak pengen yang istilahnya kalau kasarnya gitu, kalau Bapak pengen yang segala gratis silakan Bapak ke rumah sakit pemerintah. Kalau udah ribut-ribut sama pasien soal duit BPJS tuh sampai keluar kata-kata begitu. Rumah sakit juga diberi kewenangan untuk melaksanakan manajemen keuangan secara lebih terintegrasi.
Nah, rumah sakit harus menyampaikan laporan raca keuangan guna menilai apakah efisiensi target kinerjanya sudah dicapai dan apakah dalam mencapai target tersebut sekaligus dicapai efisiensi keuangan. Nah, kenapa teman-teman belajar akuntansi sama Pak Adi? Begitu lagi rapat, misalkan laporan raca keuangan, terus kita orang rekam medik diajak, enggaknya orang rekam medik nggak melongo-melongo banget. Inti dari global budget adalah menjaga agar outflow seimbang dengan inflow keuangan, sehingga rumah sakit tidak kolaps dan mampu untuk terus berkembang. Tapi rumah sakit pemerintah mau gimana pun juga akan tetap ada ya, karena dapat dari pemerintah. Namun implementasi global budget memerlukan suatu perubahan yang mendasar dari rumah sakit. Perubahan mendasar yang paling penting antara lain otonomi, jadi kewenangan pengaturan keuangannya sendiri, otonomi manajemen, perubahan status RS menjadi unit bisnis strategis secara bertahap tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar. Jadi tetap tadi kan nilai-nilai dasarnya tidak boleh mencari keuntungan, yang ditulisnya sih tidak boleh mencari keuntungan. Maksudnya terlalu banyak, kalau sedikit ya boleh gitu. Nah, jadi ini intinya walaupun rumah sakit pemerintah, mereka diberikan keuangan untuk mengembangkan rumah sakitnya masing-masing. Ada otonomi manajemen. Jadi pemerintah silakan untuk manajemennya kalian atur sendiri dalam satu rumah sakit itu. Kalau mau ada bisnis silahkan berbisnis, tapi jangan terlalu money oriented lah istilahnya gitu. Nah, dapat uangnya dari mana aja sih kalau rumah sakit pemerintah ya? Tadi udah sedikit dibahas dari APBN. APBN diberlakukan sebagai pendapatan dari BLU. Pendapatan dari jasa layanan dan hibah tidak terikat merupakan pendapatan dari BLU. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain, ya misalkan dengan BPJS, dengan Askes, itu sumber pendapatan. Nah, pendapatan RS itu tidak disetor ke kas negara. Jadi yang dari bisnis-bisnis yang BLU dapat nih dari rumah sakit itu tidak disetorkan ke negara, enggak. Itu untuk berjalannya rumah sakit itu sendiri. Cuma laporannya harus ada tetap ke Menteri Kesehatan. Jadi silakan berbisnis, negara mah nggak minta keuntungan juga kok, enggak. Cuma laporannya aja negara minta. Pendapatan dilaporkan sebagai pendapatan negara, bukan pajak kementerian. Di pengadaannya gimana nih kalau untuk pengadaan alat kesehatan, obat. Nah, pengadaan barang jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomi sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Catatannya, BLU dapat dibebaskan sebagian atau keseluruhan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi. Ini tuh maksudnya gini, misalkan ada pajak-pajak, kalau untuk rumah sakit pemerintah mah cincai lah. Sampai di sini, pertanyaan, masih semangat? Wah, saya terpuji di antara wanita ini, cowoknya sendiri. Vi, temenin Vi, saya... Oh, ada Hervi. Kasep Hervi teh. Can dicukur Vi, di Raffi udah dicukur.
Sama saya juga bangun pagi itu hal yang paling males. Aduh, Sabtu Minggu kemarin malah nggak ada liburnya sama sekali. Yang lain kemana nih? Ada pertanyaan nggak? Mendengarkan nggak? Kita akan masuk ke ini, peran MIK nih. Peran MIK. Kamu di setengahnya nih. Minggu depan. Udah males, Pak? Nggak apa-apa sih. Gimana, masih mau lanjut? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, biar cepat ya. Kita masuk ke peran MIK. Nah, peran rekam medis ini kita akan bahas tentang sumber data keuangan nih. Lupa kita harus belajar tentang financial management. Di rumah sakit itu banyak individu dan unit kerjanya ya, yang melaksanakan pelayanan dan menyediakan dukungan administratif dalam transaksi keuangan. Nah, kita tuh ada di dalamnya nih. Sumber data keuangan itu ada pelayanan poliklinik, keuangan pasien, manajemen informasi kesehatan, dan administrasi. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya, lumayan. Nanti saya akan tunjuk untuk menjelaskan satu-satu nih. Silahkan dibaca dulu, dipahami, dan artiin aja. Pada 1, 2, 3. Yang jago bahasa Inggris di sini siapa nih? Nanya bahasa Inggris yang paling gede. Tolong bacakan dan artiin. Yang on cam nggak akan saya tanya, tenang aja. Penting kalian hadir, duduk tenang ya. Fair nggak? Fair kan? Nah, tuh bahasa Inggris nih. Silahkan baca dan jelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Yang nggak ada di sini berarti tuh kan ada muncul takut nih suruh ngertiin bahasa Inggris nih. Oke, saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman nih. Ini yang sini aman nih berarti ya. Kita kerjain si Riyadi nih. Riyadi nggak ada nih. Oke, Riyadi nih. Riyadi silahkan bacakan dan jelaskan artinya. Sepemahamannya Riyadi. Riyadi. Oh, pura-pura nggak denger dia. Riyadi. Ada kan dia di nggak ada di partisipannya. Lorenzo udah ada. Lorenzo, oh Lorenzo mah ada di camp ya. Oh, aman kamu berarti Lorenzo. Anastasia, Erina mah ada nih. Tenang, tenang. Rina
Oh, Novi ini, Novi Elena nggak ada ya? Novi Nurjayanti ada. Novi, halo Novi. Novi, tes. Saya anggap nggak ada aja gitu. Ini Wayan Febrianti, on cam masih? Wayan Febrianti nggak ada ya? Oke, ini Wayan, halo. Hadir Pak, hadir. On cam Bapak. Hah? Oh, ada ya? Sorry. JB Cynthia Engkol nggak ada ya? Oh, ada. Wah, udah langsung bangun aja deh. Francisca Nadia nggak ada ya? Francisca Nadia, halo. Hadir Pak. Ya, silakan di translate ya, dijelasin. Bacain aja bahasa Inggrisnya. Halo. Kemana ini? Di ghosting lagi nih. Emang pada alasan sinyalnya nggak ada, sinyalnya. Alasan. Regina Watun ada nggak sih? Nggak on cam kan? Regina Watun. Katanya sinyalnya putus-putus, Pak. Oh ya, oke. Widi nggak on cam nih. Wid, silahkan jelaskan, Wid. Ada suaranya sih tadi saya dengar. Iya, Pak. Silahkan. Bacain aja bahasa Inggrisnya. Clinical service, clinical documentation, a record of who has been patient, why, what tests are or treatment were performed, everything clinically relevant that happened to patient during his or her interaction with the organization. Silahkan diserap dulu, kira-kira ngomongnya apa sih Indonesianya. Nggak harus kata per kata. Silahkan pendapat Widi aja. Ini record dokumentasi hasil record berupa tes atau ini Pak, pengobatan yang telah diberikan kepada pasien. Ya gitu Pak paling Pak. Oke. Terima kasih Widi. Kita akan langsung bahas clinical service, clinical documentation, dokumen klinis. Apa itu dokumen klinis? Adalah record dari seorang pasien. Jadi pasien itu dapat treatment apa, sudah dilakukan apa gitu ya. Yang tercatat yaitu ya rekam medis, dalam suatu rekam medis, dan apa aja yang relevan terjadi dalam pengobatan pasien dan dalam interaksi dengan satu rumah sakit gitu. Jadi dokumen klinis itu maksudnya itu ya. Jadi apa saja yang diterima oleh pasien itu tercatat dan ada recordnya. Secara medis ya, dia sudah melakukan apa,
sudah dapat perawatan apa, itu adalah dokumen klinis. Itu yang kita kerjakan, itu yang orang rekam medis kerjakan. Sekarang patient account. Silakan dibantu dibacakan. Lucika hadir? Lucika? Teman-teman pernah sama Pak Rudi kan ya? Boleh sama Pak Rudi ya? Pernah slide-nya full dari awal sampai akhir bahasa Inggris ya? Itu ya zaman saya juga sama. Kerjanya kalau kuliah Pak Rudi sambil di bawah tuh, kalau saya tetap muka ya dulu, di bawah tuh HP Google Translate gitu. Karena suka tiba-tiba ditunjuk. Kemana ini? Siapa tadi saya nyebutin? Lucika, Pak. Siapa? Lucika, Pak. Oh iya, Lucika. Mana Lucika? Oke, tandain dulu aja yang hilang-hilangan. Pagi-pagi di ghosting sama mahasiswa lagi ya. Menyedihkan sekali. Udah dalam dunia nyata di ghosting. Ya dia tamunan ada? Nggak ada ya? On cam ya? Oh ada. On cam ya? Ya nggak rame. Sandy Reza nggak on cam? Oh ada. Si Raffi hilang ya? Raffi. Raffi izin Pak nganter ibunya ke rumah sakit. Oh ya, oke. Anggi, masih ada Anggi? Ada Pak. Masih. Nah, Anggi aja lah. Cuma bacain aja nih. Silakan. Patient account responsible for collecting recorded transaction, billing the payer, and ensuring the correct receipt of reimbursement. Silakan dipahami dulu. Jadi di situ tuh di patient account tuh mengumpulkan record pasien dari transaksi, billing pembayaran, dan memastikan tanda terima pembayaran yang benar. Itu Pak. Baik, mantap. Terima kasih Anggi. Siapa? Nah, di sini maksudnya orang rekam medis itu bertanggung jawab untuk mencatat ya, mengumpulkan. Jadi ya itu orang rekam medis kan yang punya semua record transaksi pasien itu dapat apa aja, billingnya itu memang kalau billing sih kita nggak pegang ya, cuma kita bisa akses itu. Nah, untuk kepentingan reimburse juga nih, kalau data kitanya benar, jadi untuk pasien-pasien yang butuh untuk reimburse itu tidak ada kendala, maksudnya ya dokternya diagnosanya sudah diisi. Nah, itu tanggung jawab orang rekam medis ya. Oke, panjang, ini dibagi dua aja ya.
Siap, yang nggak on cam lagi. Francisca Nadia ada. Francisca Nadia, ini panjang nih. Halo Francisca Nadia. Francisca Nadia, itu yang di Medan tadi kan? Iya, Pak. Nah, ada. Akhirnya aku nggak di ghosting lagi. Bacain aja nanti bareng-bareng kalau misalkan kepanjangan. Yang paragraf pertama aja silakan. Halo. Nadia. Ternyata saya di ghosting lagi. Menyedihkan ya. Budi kita Vena ada nggak sih? Budi kita Vena. Ada, Pak. Nah, bacain aja ya, silakan. Baik, Pak. The whole information management of responsibility. HIM department responsible for identifying and recording the appropriate clinical codes to describe the patient's interaction with the organization. In some cases, this coding drives the reimbursement to the facility, but in other cases, the coding is used to support the billing. Maksudnya seperti apa? Maksudnya manajemen informasi kesehatan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencatat kode yang tepat untuk menjelaskan interaksi pasien dengan organisasi. Dalam beberapa kasus, kode ini membawa penggantian ke fasilitas. Tetapi di kasus lain, kode digunakan untuk mendukung penagihan. Baik, terima kasih. Oke. Untuk yang keduanya, nggak apa-apa deh, yang dari on cam juga nggak apa-apa deh. Jangan menyalahi rule saya sendiri kalau gitu. Yosafat Adam ada? Oh ada ya Yosafat ya. Saya pengen cowok ya. Hervi.
Hadir, Pak. Karena off cam kamu baca. Karena tadi off cam. Gue nganca. Sok yang kedua. Bacain aja. Him department should be responsible for assigning or ensuring the accuracy of the codes. In addition to the coding activity, a department is responsible for aggregating and maintaining the documentation that support the reimbursement. Kira-kira apa, Vi? Yang ada di bayangan Hervi aja. Kira-kira arti Indonesianya apa? Nggak harus persis ya. Yang penting kalau baca bahasa Indonesia tahu, oh ini maksudnya kemana gitu. Tentang asuransi bukan sih, Pak? Tentang asuransi. Oke, temennya ada yang mau bantu? Silakan. Bantuin Hervi nih, support. Ada yang mau bantu? Ini apa? Artiin? Bukan ngartiin, menjelaskan ya. Bukan artiin satu persatu. Ada yang mau bantu? Sudah saya yang bantu. Jadi yang tadi yang atas dulu, yang paragraf pertama, orang rekam medis itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyimpan menentukan kode yang tepat ya, untuk mengabarkan interaksi yang sudah dilakukan sama pasien itu. Yang kedua, orang rekam medis juga bertanggung jawab untuk menentukan ketepatan kode. Karena yang seperti yang saya bilang kemarin waktu kita belajar di NSBGS, karena ketepatan kode akan membantu mendukung untuk keluar nominalnya berapa ya, untuk penggantian uangnya berapa ke rumah sakit. Jadi kalau kodenya salah ya nanti uangnya yang digantinya salah gitu, karena nggak tepat. Oke. Administration, transaksi keuangan terjadi itu diantaranya kalau rumah sakit itu bayar gaji karyawan, beli alat medis, servis, pembangunan, dan lain-lain ya. Jadi uangnya itu yang didapat itu dipakainya biasanya untuk itu. Nah, kita baru masuk ke peran MIK-nya nih. Ini peran MIK berkontribusi dalam kelangsungan pengelolaan keuangan organisasi. Karena mempunyai peranan penting dalam proses pengumpulan data, proses informasi untuk pelayanan pasien, dan pembayaran kembali dan penelitian. Ini kata Merfat Abdelhak. Yang kedua, kenyataannya bahwa isi rekam kesehatan yang harus akurat, lengkap untuk pelayanan kepada pasien dan kelangsungan pengobatan menjadi tujuan utama dalam pembayaran kembali. Jadi harus akurat, lengkap, supaya dibayar gitu ya sama yang rekanan dari rumah sakit. Ini Margaret Skurka, ini ada bukunya ya. Silakan teman-teman kalau ini bisa main ke sini cari nih bukunya. Kata Margaret Skurka, peran MIK itu mempunyai peranan kunci dalam sistem keuangan dan informasi dalam suatu pelayanan kesehatan nih. Kata Margaret Skurka mempunyai peranan kunci nih orang rekam medis. Kata yang saya tadi ceritain ya contohnya. Seperti sistem DRG, INSBGS, pemanfaatan golongan SD ataupun klasifikasi pembayaran rawat jalan,
menjadikan kodifikasi harus akurat, yaitu tadi kalau salah ya, kalau di sistem NSBGS ya salah ya, berkaitan sama duit, codingnya salah, duitnya salah. Ya iya kalau bagus, kalau untungnya, kalau rugi karena kita orang rekam medis salah ngodingnya bahaya. Tugas administrasi keuangan memfokuskan pembiayaan dan keuangan di samping pelayanan yang berkualitas kepada semua pasien. Selanjutnya kata skor K, data kodifikasi yang diproduksi oleh unit kerja rekam medis yang terintegrasi dengan data keuangan untuk menyediakan informasi administrasi yang diperlukan untuk membuat keputusan penting tentang mutu dan profitabilitas atau keuntungannya. Jadi data kodifikasi itu diolah, disinkronisasi sama data keuangan. Ini akan membantu untuk manajemen untuk membuat keputusan, dan kita bisa lihat nih keuntungan kita di mana nih. Kita punya alat, misalkan kita punya alat nih sudah tidak, udah jadul lah rumah sakit. Oh ini udah nggak kepake lagi nih, udah jarang banget nih. Di data rekaman itu orang yang pakai alat ini udah jarang banget. Akan lebih baik kalau kita upgrade alat yang lebih baru misalkan, dan yang ininya kita jual ke rumah sakit yang di daerah supaya berguna gitu. Maksudnya kita juga tetap dapat untung dari alat yang lama ini gitu. Nah itu kan yang punya datanya orang rekam medis ya. Gabungan data yang dikreasikan dari klinik dan data keuangan dapat berguna untuk pelaporan, statistikal, dan penelitian. Itu pasti ya, karena itu masuk dalam aspek rekam medis juga. Lalu kata skor K lagi nih. Profesional MIK dan CEO harus bekerja lekat, mempunyai pekerjaan yang melekat dalam penanganan anggaran, cash flow, kodifikasi, penelusuran, dan isu penukaran pembayaran. Klinis dan sistem informasi keuangan yang terintegrasi menghadirkan area manajemen keuangan lain di mana unit kerja MIK rekam medis mempunyai suatu peran kunci. Ini berkali-kali ya diomongin. MIK itu suatu peran kunci untuk keuangan gitu ya. Sepenting itu ya orang rekam medis. Pekerjaan dan profesional MIK dalam pengelolaan data klinik menjadi sangat teknis karena beberapa faktor berikut. Jadi diagnosa dari itu perlu dikode. Yang kedua, sejumlah besar dari rekanan pihak ketiga dan penahan kembali diperlukan pengelolaan data coding. Ini asuransi, BPJS juga perlu coding. Penundaan penagihan dan pembayaran dan reimburse jika dikodifikasi tidak akurat. Nah, itu kenapa penting datanya, data rekam medis ya. Karena kita punya pihak-pihak lain nih yang butuh data kita nih. Ya manajemen, ya rekanan, pihak ketiga. Karena ya keuangan kita akan dikejar-kejar kalau codingnya nggak benar. Itu kata skor K. Jadi udah paham ya peran rekam mediknya sepenting apa ya. Di poin ini kita rekam medik adalah kunci. Nah, sumber data orang rekam medik itu dari mana aja sih? Pasien keluar per bulan, datanya ya, sensus ya, operasi, laporan operasi, statistik kunjungan dengan tipe pembayaran, misalkan pakai apa nih asuransinya, Medicare, jenis asuransinya. Nanti kita juga jadi punya data banyaknya pasien ini bulan ini keluar berapa, yang pakai asuransi BPJS berapa, yang pakai asuransi swasta berapa, yang pakai yang operasi bulan ini berapa, statistik kunjungan rawat jalan berapa, rawat inap bornya berapa. Itu semua yang punya adalah orang rekam medis. Nah, yang kedua ini operasinya yang
pakai dokter bedah siapa aja, yang operasi dokter obstetris siapa berapa aja gitu. Nah, lama dirawat dari pelayanan klinik dan tipe pembayar. Nah, misalkan BPJS itu kan ada isu ya 3 hari harus pulang. Sementara dengan kasus yang sama kalau pasiennya pakai dibayarin Telkom, dirawatnya bisa 7 hari, kan itu nggak benar ya. Nah, kita punya data itu. Rekam kesehatan yang tidak lengkap per minggu, per bulan, per dokter, per pelayanan klinik, kita juga yang punya. Dokter A nih nggak pernah ngisi diagnosa, terus bulan ini yang kosong berapa banyak, kita rekam medis yang kosong ada berapa banyak, kita juga yang punya. Permintaan rekam kesehatan untuk asuransi pasien ataupun pelayanan kesehatan, kita juga yang punya. Nah, ini juga sumber-sumber datanya ya, nanti teman-teman baca aja. Jadi intinya untuk rumah sakit menentukan suatu kebijakan, keputusan, sumber datanya itu semua ada di orang rekam medis ya. Siaman? Sabar ya, sedikit lagi ya. Dari Ibu Idanya materinya emang banyak. Sedikit lagi, sabar. Business plan and budget. Perencanaan dalam organisasi pelayanan kesehatan lebih sering didelegasikan kepada pengelolaan unit kerja. Setiap unit kerja harus mempresentasikan rencana kerjanya. Dalam perencanaan berisi antara lain alur kegiatan, prediksi dan keluaran, garis besar program, dan kebutuhan keuangan selama setahun atau jangka panjang. Jadi maksudnya gini, kalau ini tuh di rumah sakit itu ada ya rencana anggaran belanja ya, kayak di negara ya. Misalkan nih rekam medik nih butuh apa aja nih, kan ini akan ada rapat nih budgeting. Orang dari radiologi, orang dari fisioterapi, misalkan mau rapat ini tuh pasti minta datanya ke orang rekam medis. Mas, berapa banyak sih yang kita yang pakai yang butuh sinar misalkan. Aku nggak orang fisioterapi nih nanya ke orang medis. Aku mau ngajuin ini alat baru gitu. Ini udah kelamaan, ini kita pasiennya antri terus misalkan di fisioterapi. Minta keluarin dong Mas data fisioterapi. Nah, itu di kita ya, di datanya ya. Semua unit kerja di rumah sakit akan minta datanya ke orang rekam medis untuk misalkan program kebutuhan keuangan rapat itu ya tahunan gitu. Karena semua anggaran dan rencana kerja tentu memerlukan data nyata ya nanti supaya di ACC kan harus ada datanya ya. Pengumpulan data harus dalam suatu format yang mencakup informasi yang cukup untuk seorang pimpinan. Itu kita datanya orang rekam medis harus valid supaya data permintaan dari unit kerja lain di ACC. Sumber data yang dibutuhkan untuk membuat rencana kerja, lihat data-data yang dihasilkan oleh unit kerja MIKA. Beberapa contoh sumber data yang dihasilkan dari jumlah statistik. Ini kita juga yang punya. Profesional MIKA juga harus mengelola data untuk aktivitas unit kerja untuk kelangsungan hidup organisasi. Sehingga perlu juga melihat indikator kelangsungan hidup keuangan. Nah, ini cukup penting ya.
profesional MIK harus mengelola data aktivitas unit kerja untuk kelangsungan hidup organisasi. Berat banget ya. Berat sih. Sehingga perlu juga melihat indikator kelangsungan hidup keuangan. Jadi ada kerjasama antara orang rekam medis sama orang keuangan. Oh, keadaan kita seperti ini nih, rumah sakit kita, keuangan gimana? Nah, itu tuh perlu, kalau enggak nih rumah sakit kita akan bangkrut misalkan. Karena orang rekam medis punya kunci tadi ya, sebagai kunci, tadi kata Skurka. Nah, sebagai pengkoder nih, kita juga punya tanggung jawab ya. Tujuan dari kodifikasi yang tepat waktu memasukkan data untuk penagihan, diperlukan rekam medis yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan oleh koder. Jadi teman-teman sudah disumpah ya untuk sebagai seorang rekam medis, antara lain ini ya, sebagai koder tuh kita punya tanggung jawab ya untuk mengerjakan pekerjaan dalam rekam medis dengan sebaik-baiknya. Dokter, tenaga kesehatan lainnya juga berkontribusi dalam pelayanan pasien, juga harus mendukung kegiatan yang tepat waktu, akurat, dan mendokumentasikan dengan lengkap. Jadi kita juga nggak bisa kerja sendiri, karena yang mengisi rekam medis itu adalah dokter dan tenaga kesehatan lainnya ya. Makanya baik-baik kita orang rekam medis sama tenaga kesehatan yang lain. Jadi misalkan dokternya belum mengisi, kalau kita baik, kita kenal, dok maaf ini belum diisi, oh iya mas silahkan simpan aja di meja saya. Misalkan dokternya, dok kemarin belum diisi, oh iya lupa gitu. Kalau ada kedekatan kan enak ya, karena itu akan mendukung kualitas dari rekam medis kita gitu. Encoder juga boleh mengkonfirmasikan, mengklarifikasi diagnosa untuk keakuratan, ketepatan kodifikasi. Jadi encoder boleh nanya, dok ini maaf tak kebaca ini diagnosanya apa ya, itu tanggung jawab coder ya, boleh itu. Karena penundaan pembayaran, nah dampak dari yang tadi kita obrolin, jadi penundaan pembayaran bisa diperkecil dengan adanya kerjasama yang baik dari setiap unit kerja. Jadi misalkan dari kendalanya tadi dari dokter yang pada nggak ngisi, kalau kita sebagai coder bisa mengkomunikasikan dengan kerjasama dengan staf yang lain, penundaan pembayarannya bisa diperkecil. Gitu. Udah apa bosan? Sama sih juga bosan. Oke. Betapa pentingnya orang rekam medis ya. Saya itu ingin numbuhin apa, kecintaan teman-teman aja sih di sebagai nanti akan lulus sebagai seorang rekam medis ya. Jadi teman-teman nggak rekam medis mah kayaknya nggak ini apa, kayaknya nggak penting gitu dalam satu rumah sakit, enggak ya. Pernah dengar medical record is as a heart of the hospital ya. Jadi kayak jantungnya rumah sakit itu adalah rekam medis ya. Nah tadi kita lihat dari keuangan, oh berarti pentingnya apa, kualitas data yang teman-teman jaga nanti, teman-teman sudah bekerja nanti, betapa pentingnya untuk banyak hal ya. Ya aspek rekam medis ya, yang kita bahas tadi yang tentang finansial, gimana rumah sakit butuh data untuk manajemen, untuk bagian lain, sampai tadi bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup suatu rumah sakit. Berat banget kan, berarti kan memang heart. Sekarang jantung, kalau jantungnya mati ya orangnya mati,
Berarti rekam medisnya, kalau dalam suatu rumah sakit rekam medisnya tidak mengolah data apa-apa yang nggak guna, ya mati ya. Manajemen butuh apa? Oh, nggak ada datanya. Kita mau beli alat ini, coba keluarin data, nggak ada. Wah, bingung nih rumah sakit kayak gitu. Nggak akan maju-maju karena nggak punya data yang disimpan dengan baik oleh orang rekam medisnya gitu. Sekarang orang rekam medisnya ngodingnya salah untuk asuransi misalkan. Harusnya codingnya A, yang dapatnya penggantiannya 30 juta misalkan. Sama kita orang rekam medis di codingnya B, digantinya hanya 5 juta. 25 jutanya kan rugi rumah sakit. Itu tuh sering loh orang rekam medis diskusi tentang coding untuk menentukan satu coding doang gitu, sampai ngobrol sama dokter, dok ini kira-kira masuknya ke yang mana ya, karena kita tahu cara mencari kodenya, cuma kita kan butuh bantuannya sama dokter. Dok ini kira-kira kalau dari ICD-nya nih ada pilihannya, misalkan ada poin 3, poin 4, misalkan poin 9 nih. Kita pakai yang mana ya kira-kira? Soalnya kalau angka akhirnya 3 sama 4 sama 9 tuh beda. Kalau 9 unspecified misalnya, itu harganya lebih murah dibayar digantinya gitu. Makanya kita harus menentukan kode setepat mungkin supaya penggantiannya juga maksimal gitu. Jadi ya benar codingnya yang diderita pasiennya apa, codingnya apa, digantinya berapa tuh sesuai. Jangan sampai salah kita ngodingnya karena urusannya sama duit. Apalagi kalau kitanya telat nih. Sekarang pasien pulang harusnya di coding 50 misalkan. Tiap hari kita lambat nih ngodingnya. Begitu manajemen butuh data di awal semester misalkan. Saya minta datanya dong. Malah belum pada di coding nih sama codernya belum di coding. Ya gimana laporannya bisa akurat ya, manajemen mau butuh datanya gitu. Baik, intinya seperti itu. Saya membuka pikiran teman-teman betapa pentingnya orang rekam medis dalam aspek finansial dalam suatu rumah sakit. Nanti teman-teman misalkan jadi kepala bagian, nanti ada rapat sama manajemen, nggak bingung nanti kalau bahas tentang keuangan. Oh, kita neraca keuangan kita, bor kita sekarang, jadi teman-teman sudah paham betapa pentingnya teman-teman dalam satu rumah sakit. Itu aja kesimpulannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang mata kuliah hari ini. Apa, saya mah nggak mau kerjanya nggak mau di rumah sakit, saya mah mau di asuransi. Tetap aja ya, di asuransi juga teman-teman punya tanggung jawab yang lain juga. Gitu. Untuk verifikasi kode, misalkan nih dari rumah sakit nih, sama rumah sakit dimainin nih, di up nih codingnya. Nah, karena ada teman-teman di rekam medis, baca ininya, baca report untuk reimburse-nya. Oh enggak, ini enggak begini nih, diskusi sama orang dokter di asuransi, diskusi. Wah ini bukan ini coding yang tepat, confirm ke rumah sakit. Mas ini kayaknya bukan itu deh coding yang tepatnya. Ngasih pertanyaan lagi nanti. Nah, ada tiktokan itu nih. Jadi tetap mau dimanapun teman-teman kerjanya, penentuan kode ICD itu harus akurat. Makanya jangan, kalau ngoding tuh nggak ada yang kalau menurut saya nggak ada yang benar mutlak gitu. Maksudnya tetap kita harus
kenapa kalau ngoding itu harus baca rekam medis. Pak Rudi mungkin pernah ngajarinnya. Baca rekam medis itu nggak cuma kalau rawat inap resumenya doang gitu. Oh, kita baca resumenya kata dokternya A gitu. Kita percaya aja sama resume. Oh enggak, kalau di rumah sakit seperti itu. Kita baca nih, karena dokter juga tetap manusia biasa, punya salah, kadang nggak ketulis diagnosa itu yang utamanya misalnya. Dia nulis asal aja. Ternyata kita harus buka tuh semua. Kita buka semua lembaran. Oh, dokternya di catatan dokter ngomongnya ini. Tapi kenapa di resume diagnosanya ini ya? Nah, kita punya tanggung jawab untuk konfirmasi tadi ke dokter. Dok, punten, ini penyakitnya yang mana ya, yang utamanya gitu. Karena dokter di resume sih memang nggak nyebutin itu, tapi saya di catatan dokter saya lihat diagnosanya ini. Jadi punten dok, yang mana ya diagnosa yang benar? Karena kalau kita ngoding yang salah yang ditulis sama dokter, begitu kita coding, kita upload, rugi banyak. Misalkan dokternya nulisnya di catatan dokter ada CA, misalkan ada tumor misalkan. Ternyata dia yang ditulis di resumenya karena lupa, dia cuma nulis diabetes doang gitu. Oh, jauh banget harganya. Diganti sama asuransi dan sama BPJS-nya juga jauh banget. Gitu. Nah, ini dibutuhkan peran coder untuk keakurasian, ketepatan pengkodean diagnosa. Kira-kira itu, semoga teman-teman dapat esensinya dari mata kuliah hari ini, betapa pentingnya teman-teman punya kesempatan sampai di tingkat 2 ini bisa belajar rekam medis sampai di sini supaya nggak ada penyesalan, aku salah ambil jurusan nih, enggak ya, karena teman-teman itu paham betapa rekam medisnya penting nih di rumah sakit, nggak kalah pentingnya sama tenaga kesehatan yang lain. Jadi pentingan keuangan, kenapa yang dibahas itu keuangan aja kalau rapat rekam medis nggak pernah dilirik, nggak gitu ya. Justru orang keuangan tuh dapat datanya dari kita. Sudah ada pertanyaan? Jadi punya waktu 1 jam ya untuk kuliah selanjutnya. Seperti biasa, materi hari ini akan di-upload di YouTube rutin. Nanti misalkan ada yang lupa-lupa, Tabita kemarin nanya, Pak mau minta videonya, nanti tinggal akses aja di YouTube ya semua teman-teman, jadi bisa lihat lagi misalkan ada lupa-lupa. Baik, terima kasih. Mohon maaf misalkan ada kekurangan-kekurangannya. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan WA, saya open 24 jam, nanti setelah dibaca akan saya balas pasti, kalau pas lagi santai. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Perkuliahan hari ini saya tutup. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih yang sudah standby ya, on cam ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Yuk, pada sarapan dulu untuk kuliah selanjutnya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Tidur dulu, tidur lagi. Lumayan sejam ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Bye. Selamat pagi menjelang siang, Pak.